Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda. Wahai Sang Maha Pembina kehidupan, saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk uraian tirakat yang ke-398 kali ini kita akan membahas Quran surat 44 ayat 29. Fama bakat alaihimus sama'u wal ar wa ma kanu munzarin. Para sahabat, sama seperti biasa sebelum kita mengurai kalimat dari ayat ini, terlebih dahulu kita akan mengklasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama kita lihat bentuk kata fa. Fa ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan dengan L. Ini adalah harfu atfin atau huruf atap, yaitu kata perangkai. Kemudian kita lihat bentuk kata ma. Ma di sini sama dengan fa. Ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan juga dengan L. Ini adalah huruf nafi atau peniadaan. Kemudian bentuk kata yang ketiga setelah ma, ini adalah bentuk kata bakat. Nah, ini adalah kata kerja, jadi kita lambangkan K. Kemudian untuk kata kerja ini kita lihat dari 6 aspek peninjauan. Yang pertama dilihat dari jenis huruf, ini adalah budug akhir ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari jumlah hurufnya, ini adalah 3 huruf pokok pola 3, yaitu dari baka, ya, baki, bakyan atau bakaan, yang artinya di sini adalah menangis. Kemudian kita lihat aspek yang ketiga, yaitu keadaan kerja. Ini adalah kata kerja aktif. Kemudian aspek yang keempat, ini adalah dilihat dari kebutuhan objek. Ini bentuk kata bakat, ini adalah kata kerja intransitif atau yang tidak membutuhkan objek. Selanjutnya aspek yang kelima kita lihat dari pemecahan dasarnya. Ini adalah kata kerja telah atau fi'il madi untuk domir hiya. Selanjutnya untuk perubahan harkat akhir, ini sedang dalam keadaan mabni fathah. Hanya saja untuk mabni fathahnya ini tidak terlihat karena di sini berlaku hukum ibdal. Jadi untuk bentuk kata bakat untuk domir hiya, ini kalau berdasarkan pola ini adalah fa'alat, ya, jadi menjadi bakayat. Maka di sini ada ibdal. Jadi pada domir hiya ini ada pembuangan huruf buduk dan harkatnya, sehingga bentuk awalnya ini bakayat, ini menjadi bakat. Jadi kita lihat untuk pemecahan lanjutannya pada kata kerja telah, baka, bakaya, bakau. Kemudian untuk domir hiya, bakat, ya, tadi sebelumnya adalah bakayat, jadi di sini dibuang menjadi bakat, bakata, bakaina. Jadi dari domir hunna sampai dengan nahnu ini dimunculkan kembali huruf buduknya. Jadi untuk bakat di situ adalah domir hiya.
Selanjutnya bentuk kata ala. Nah, ala di sini ini kita lihat ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini adalah huruf jar atau kata sandang yang fungsinya ini adalah mengkasrahkan kata benda yang jatuh setelahnya. Kemudian setelah ala kita lihat bentuk kata hum. Hum di sini adalah KPNO, ya, kata pengganti nama objek untuk pihak ketiga laki-laki jama dalam keadaan kasrah karena tadi fungsi dari huruf jar ala. Selanjutnya kita lihat bentuk kata as-sama'u. Ini adalah kata benda, maka kita lambangkan B. Kita lihat dari 4 aspek peninjauan kata benda. Yang pertama kita lihat dari asal usulnya. Untuk bentuk kata as-sama'u, ini adalah kata benda asli, nama sesuatu atau isim alam. Untuk golongan, ini adalah golongan perempuan. Selanjutnya untuk jumlah, ini tunggal, dan untuk perubahan harkat akhirnya, ini dalam keadaan damah atau rafa. Jadi untuk petanya, as-sama'u, as-samawani, as-samawatu. Artinya di sini semesta angkasa. Selanjutnya kita lihat bentuk kata wa. Wa di sini ini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L. Ini adalah sama seperti tadi dengan fa, yaitu huruf ataf atau kata perangkai. Kemudian al-ardu, ini juga kata benda asli, ya, jadi kita lambangkan B. Ini untuk asal usul kata benda asli, nama sesuatu. Kemudian untuk golongannya, golongan perempuan. Kemudian jumlah tunggal dan perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa. Di al-ardu di sini artinya adalah bumi. Jadi as-sama'u wal ardu, semesta angkasa dan bumi setangkas abu. Selanjutnya wa sama, sudah tadi kita ulas. Juga ma ini sama, ya. Kemudian kita lihat bentuk kata kanu. Ini adalah kata kerja, jadi kita lambangkan K. Sama, kita lihat dari 6 aspek peninjauannya. Untuk yang pertama kita lihat jenis huruf. Ini adalah buduk tengah waw dari 3 huruf pokok pola 2, yaitu kana, yakunu, kaunan. Kemudian kita lihat dari keadaan kerjanya. Ini adalah kata kerja aktif, dimana untuk kana ini adalah bentuk kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk kana di sini ini mempunyai fungsi, jadi kana dengan kawan-kawannya itu fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu mendomahkan pokok kalimat dan mempatahkan keterangan kalimat. Kemudian untuk kanu ini pedasnya, ini adalah kata kerja telah untuk dhamir hum, dan untuk perubahan harkat akhir ini adalah dalam keadaan mabni damah. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yang terakhir, yaitu munzarina. Ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Selanjutnya kita tinjau dari 4 aspek peninjauan kata benda. Yang pertama kita lihat dari asal usul. Ini adalah kata benda jadian, bisa masdar atau akar kata, bisa juga isim maf'ul, kata penderita, bisa juga isim zaman makan atau waktu dan tempat. Itu dari 3 tambah 1 pola 1, yaitu pola af'ala,
yang 3 huruf pokoknya ini adalah nadara, yanzuru, nadran, manzaran, sehingga dipindah pola atas pola af'ala menjadi anzara, yunziru, inzaran, mundaran. Kemudian maf'ul zaman makannya munzarun, mundarun, mundarun, yang artinya di sini bisa melihat, memandang atau mempertimbangkan. Selanjutnya untuk golongan, ini adalah golongan laki-laki, kemudian jumlahnya ini adalah jamak, dan untuk perubahan harkat akhir munzarina ini adalah dalam keadaan fathah, yang cirinya itu ciri jamak untuk fathah yaitu dengan ya nun. Karena di sini munzarina ini menjadi keterangan kalimat kana, sehingga dia fathah atau nasab. Demikianlah para sahabat sekalian untuk bentuk kata. Selanjutnya kita akan mengurai kedudukan setiap bentuk kata di dalam kalimat. Sebelumnya kita bagi dulu ayat ini ke dalam 2 anak kalimat. Yang pertama, fama bakat alaihim mussama'u wal ar. Kemudian anak kalimat yang kedua, wa makanu mundarin. Kita lihat di anak kalimat yang pertama, ini adalah kalimat kata kerja karena ini diawali dengan fiil bakat. Maka bakat ya di sini ma bakat ini menjadi predikat. Kemudian subjeknya ini adalah as-sama'u wal ar, karena as-sama'u wal ar ini harakatnya rafa. Jadi di sini as-sama'u wal ar menjadi subjek. Kemudian alaihim menjadi keterangan tujuan. Maka as-sama'u wal ar sebagai subjek di dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat. Kemudian jumlah ma bakat alaihim predikat dengan keterangan tujuan ini menjadi keterangan kalimat. Dan anak kalimat yang pertama ini yaitu fama bakat alaihimus sama'u wal ar ini menjadi pokok kalimat merangkai. Kemudian kita lihat anak kalimat yang kedua, wa makanu mundzarina. Nah, di sini ini tadi bahwa ini diawali dengan kana yang fungsinya ini adalah mendomahkan pokok dan memfathahkan keterangan. Maka di sini pada domir yang terkandung di dalam kata kerja kanu yaitu hum, inilah yang menjadi pokok dari kalimat kana. Selanjutnya mundzarina ini menjadi keterangan kalimat kana. Jadi mundzarina di sini nasab karena tadi fungsi dari kana. Maka wa makanu mundzarina ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Sehingga kalau kita lihat maknanya dari ayat ini, fama bakat alaihimus sama'u wal ar, maka seperti hanya semesta angkasa dan bumi ini, yaitu kehidupan organis biologis, menangis atau meratap sayang atas wujud kehidupan mereka yang berlaku zulumat menurut sunnah sayatin. Wa makanu munzarin, begitu mereka yang sudah mempunyai kemantapan nur menurut sunnah Rasul, ini menjadi orang-orang yang tidak sabar menanti terhadap setiap zalim. Demikianlah para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.